Pembalasan istri miskin. Bab 1. Tamara seorang gadis yang dinikahi oleh Aldi Wijaya, bukan karena cinta, namun karena sebuah pesta pernikahan yang sudah direncanakan. Bahkan undangan sudah tersebar luas di semua kerabat dan tetangganya. Namun pihak calon pengantin wanita bernama Kinanti membatalkan karena terhalang restu dari papanya yang seorang konglomerat. Dia ingin mendapatkan menantu yang sepadan dengannya. Kini Kinanti dibawa orang tuanya pindah ke Korea dan menetap di sana. Sehingga keluarga Aldi merasa aib yang harus ditutupi, sehingga sang ibu yang dikenalkan saudaranya dengan keluarga Tamara yang hidupnya miskin meminta Tamara menggantikan posisi sebagai pengantin wanitanya. Karena Tamara gadis yang cukup cantik, akhirnya Aldi menyetujuinya. Keluarga Tamara kini tak bisa menolak karena keluarga Aldi menjanjikan sejumlah mahar yang besar. Karena kemiskinan ayahnya, Tamara pun menyetujuinya. Tamara awalnya tidak mau karena ingin menyelesaikan kuliahnya yang tinggal beberapa semester lagi karena mendapat beasiswa. Kini Tamara dan Aldi sah menjadi sepasang suami istri. Maafkan ayah nak, ayah terpaksa melakukan ini demi membayar hutang-hutang ayah pada orang, ucap Ali, ayah Tamara. Berulang kali dia berucap, bahkan di depan Tamara saat sebelum menikah. Namun Tamara mencoba mengikhlaskan keputusan itu. Aldi yang tak mencintai Tamara dan masih merasa sakit hati oleh Kinanti yang sudah membatalkan pernikahannya, kini menjadi laki-laki yang arogan dan galak. Di malam pertama, sampai 1 bulan menikah, Tamara tak pernah disentuh oleh Aldi. Namun karena perlakuan Tamara yang lembut juga baik, membuat Aldi menjadi luluh dan akhirnya menerima Tamara menjadi istri. Namun bukan cinta buatnya, hanya sesuatu yang sudah dibeli buat Aldi itu merasa sayang bila dianggurin. Mas, bangun, sudah subuh, ayo kita sholat subuh Mas Aldi, ucap Tamara atau Ara. Apaan sih, aku masih ngantuk, gak usah ganggu aku, sana pergi, bentak Aldi. Ara hanya menggelengkan kepala saja, merasa suaminya semena-mena. Rumah Aldi kini bersebelahan dengan rumah mertuanya dan kakak iparnya Alda yang sudah menikah dan memiliki 1 anak. Suaminya Reno bekerja sebagai pelayaran yang pulang hanya setahun, bahkan 2 tahun sekali. Pagi-pagi Ara sudah memasak dan merapikan rumahnya. Aldi bekerja sebagai personalia di sebuah perusahaan dengan gaji 20 juta per bulan. Namun selama menikah, Ara hanya dikasih uang dapur saja 1,5 juta untuk semua kebutuhan rumah termasuk listrik dan juga lainnya. Dor dor dor, Ara buka pintunya, teriak Bu Sekar, ibu mertua Ara. Ara, kamu budek ya? Buka pintunya, teriak lagi Ibu Sekar di pintu dapur rumah Aldi. Lalu Ara membuka pintunya terburu-buru karena dia sedang mengepel lantai dalam rumah. Ibu, maaf Bu, aku lagi beres-beres, ucap Ara. Sengaja ya, mau buat saya kesal ya? Bu Sekar menghentikan kakinya berjalan menuju ruang makannya, lalu membuka tutup saji makanan di mejanya. Ara, kenapa kamu hanya masak ini? Anak aku itu gajinya besar, dia itu seorang personalia, masa dikasih makan tempe sama sayur bayam saja? Dasar istri gak berguna kamu, bentak Bu Sekar. Ara hanya menarik nafas dalam-dalam. Sejak awal menikah memang Bu Sekar tak menyukai Ara yang miskin, apalagi pupus harapannya mendapatkan menantu konglomerat. Kenapa diam saja? Harusnya kamu tuh pintar mengatur uang. Sudah capek-capek anak saya kerja, malah dikasih makan makanan orang miskin kayak kamu dan keluarga kamu itu, ucap Bu Sekar membuat Aldi terbangun dari tidurnya. Maaf Bu, aku sudah mengatur uangnya agar cukup sampai akhir bulan, jawab Ara. Ada apa sih Bu, pagi-pagi sudah marah-marah, ucap Aldi dengan wajah kusut bangun tidur. Kamu lihat saja istrimu itu tidak becus sama sekali, masa setiap hari masakannya kayak gitu terus, ucap Bu Sekar mengadu. Ara diam saja, baginya berbicara hanya akan dihina dan dicaci lagi. Aldi menengok ke arah meja lalu mendorong tempe dan sayurnya hingga tumpah-tumpah di meja. Apaan ini, dasar istri gak becus, susah kalau punya istri orang miskin Bu, dikasih uang atau tidak juga sama saja, makanannya begitu, makanya aku jarang makan di rumah, ucap Aldi juga menghinanya. Ya Allah, apa kemiskinan membuat aku selalu direndahkan keluarga sendiri, batin Ara.
Ibu kesini tuh lapar ingin makan karena dengar Ara masak tadi. Taunya masak ginian, ibu jadi gak selera, ucap Bu Sekar lalu pergi meninggalkan rumah Aldi. Memang uang yang aku berikan tidak cukup, hah? Tanya Aldi membentak. Cukup mas, tapi kalau makan yang enak-enak ya gak cukup. Kan aku juga bayar listrik, gas, air, beras, gak cukup mas. Gaji kamu kan besar mas, ya tambahinlah uang belanjanya biar aku bisa beli daging, juga ikan, ucap Ara. Apa tambahin? Yang ada juga mending aku kurangin saja, lebih baik gajiku aku kasih ibuku biar dia yang masak enak dan aku makan di sana, ucap Aldi. Lalu bagaimana denganku mas? Tanya Ara. Ya kamu pikir sendiri saja, kamu kan punya otak, pakai otak kamu untuk berkembang, jangan hanya nebeng sama suami saja. Uangku itu mau aku tabung, jadi seandainya nanti aku pisah dengan kamu, aku bisa menikah lagi dengan uangku yang sudah banyak, ucap Aldi tanpa memikirkan perasaan Ara. Tega sekali kamu mas, lalu kamu anggap aku ini apa? Ara menangis terisak, merasa tak dihargai sama sekali. Gak ngaruh buatku Ara tangismu, ucap Aldi lalu pergi meninggalkan Ara ke kamar mandi. Setelah itu Aldi berangkat kerja dengan mobilnya tanpa sarapan pagi karena dia tak selera dengan masakan Ara. Sepertinya aku harus cari istri lagi yang modis, bergaul dan wanita karir tentunya. Tidak seperti si Ara itu, miskin, dekil, tak berguna. Lihat saja sudah 5 bulan aku menikah, dia tak kunjung hamil. Mungkin dengan aku punya keturunan, aku bisa melupakan Kinanti yang sudah mengkhianati aku, ucap Aldi dalam perjalanan ke tempat kerjanya. Aku merasa pernikahan ini hampa sekali. Bahkan ibu mertuaku sering sekali menghinaku dan keluargaku yang miskin. Begitu juga Mas Aldi, mereka selalu merendahkanku, gumam Ara. Aku ingin bekerja, tapi mau kerja apa? Kuliah saja aku off dulu. Mau lanjut juga Mas Aldi tak mengizinkan. Sepertinya aku butuh curhat dengan Suci. Cuma dia satu-satunya temanku yang baik dan peduli. Apa kabarnya ya? Suci di kota. Enak sekali dia bisa kuliah di kota bersama keluarganya, ucap Ara. Lalu Ara menelpon nomor Suci. Tut. Alhamdulillah masih aktif, ucap Ara. Halo, assalamualaikum Suci, panggil Ara. Hei Ara ya, sombongnya kamu setelah menikah tak menelpon aku lagi. Bagaimana kabar murah? Tanya Suci. Kurang baik Suci, justru aku ingin menelponmu mau curhat. Oke sayang ya, kita nggak bisa bertemu dulu. Kamu di desa, aku di kota. Bagaimana kuliah murah? Itu dia Ci, aku off dulu karena suamiku melarang aku kuliah dulu. Aku juga pengen kerja tapi tidak boleh juga. Aku bingung Ci, ucap Ara. Lalu Ara menceritakan tentang hidupnya yang dialaminya dan sebenarnya pernikahannya itu diadakan tanpa cinta. Suci yang mendengarnya juga kaget. Pantesan kamu nikah gak ngundang-ngundang, aku sampai marah rasanya, ucap Suci. Iya maaf ya Ci, kamu ada saran gak kerja apa gitu yang menghasilkan uang dari rumah, ucap Suci. Apa ya, nanti aku pikir dulu. Lagian ya suami kamu tuh gaji besar, istri hanya dikasih uang segitu. Pengen makan enak lagi, parah banget. Tinggalin saja dia Rah. Kamu cantik, masih bisa dapatkan yang jauh lebih tampan dan kaya, jelas Suci. Iya mudah saja bicara itu, tapi bagaimana dengan keluarga aku Ci? Makanya aku mau cari uang sendiri biar bisa nabung untuk jaga-jaga. Syukur-syukur bisa bantu keluarga aku juga, ucap Ara. Kenapa kamu nggak coba jadi penulis saja? Kan lumayan uangnya kalau yang membaca ceritamu banyak. Kamu kan sangat pandai tuh dalam pelajaran mengarang. Coba deh, ucap Suci memberi saran. Emang iya bisa menghasilkan uang Ci? Tanya Ara. Dulu waktu awal-awal kuliah aku iseng-iseng cari uang tambahan. Aku menulis di sebuah aplikasi online dan benar terbukti membayar. Cuman kalau aku ceritanya kurang menarik pembaca. Mungkin ya soalnya sampai ada jutaan yang baca kalau beruntung. Dulu aku dapat uangnya kecil hanya 2 juta, kadang 3 juta. Paling kecil 1,5 juta per bulan. Lumayan lah buat tambahan. Kamu coba saja Ra, siapa tahu kan, Suci menjelaskan dan memberi saran. Boleh deh nanti aku coba ya. Bener juga kata kamu, aku juga kadang suka iseng-iseng baca novel tapi gak kepikiran nulis ya. Hehe, ucap Ara. Mereka mengobrol asik, melepas kangen dan saling curhat.